Selamat pagi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita mau menjimat Tuhan. Biar kuasa Tuhan hari tempat ini. Biar kita katakan, ku menyembah dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Dalam hadirat
Kami datang padamu ya Tuhan, Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kami. Kembali kami hampiri Tuhan untuk masuk dalam ibadah ini. Kami bersyukur Tuhan telah menyambut kami, menerima kami untuk masuk dalam ibadah. Ampuni salah, dosa, dan kekurangan kami ya Tuhan. Biar darah Yesus menguduskan kami dan membuat kami layak untuk bertemu Tuhan, menikmati berkat di dalam ibadah ini. Memberkati kebaktian ini dari awal sampai akhir. Memberkati semua yang melayani Tuhan, sehingga kami semua menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dari awal sampai selesainya pada Tuhan, biar Tuhan yang hadir, Tuhan yang menyatakan kuasa dan berkat di dalam ibadah ini. Pertolongan kami datang dari Tuhan, yang telah menjadikan langit dan bumi. Berkat melimpah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kiranya dicurahkan atas ibadah ini dari awal sampai selesainya, sehingga Tuhan dipermuliakan. Ini doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Bila pagi hari ini kita mau, bahwa kita percaya, saudara percaya, bahwa Tuhan tak pernah mengecewakan. Dialah Yehova Jireh. Tuhan, mari kita mau bekerja dalam Tuhan lebih giat lagi. Dan jangan lelah, terus bekerja dalam Tuhan. Haleluya. Amin. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus
bekerja terus dalam Tuhan, dan Roh Kudus akan memberikan kekuatan pada kita. Kita akan mendengar firman Tuhan pagi hari ini, dan firman Tuhan akan menguatkan kita. Oleh karena itu, kita akan pujian kita. Bagimu Tuhan tiada yang mustahil, aman dalam-Mu. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak berselangi. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Nama-Mu tiada batas, kebenaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat.
Kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, pagi ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkaulah yang memberi kekuatan bagi kami. Engkaulah yang memberikan perlindungan bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus, haleluya. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu akan ditaburkan menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Kami percaya akan itu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biar pagi hari Tuhan, saudara-saudara kami Tuhan dapat dikuatkan oleh firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Inilah Tuhan pujian dan penyembahan kami pagi hari ini Tuhan. Biar Engkau sempurnakan bagi kami Tuhan. Biar layak di hadapan takhta yang maha tinggi. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Ya, pagi hari ini Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta Dr. Martin Stefanus MTH akan memberikan firman Tuhan pagi ini. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Apa kabar? Baik-baik saja saudara-saudara. Tuhan sudah menjaga dan melindungi kita. Dalam ibadah pagi hari ini, kita akan bersama mendengar khotbah tentang menjadi garam dunia. Menjadi garam dunia. Kita akan baca bersama dalam Injil Matius pasal 5 ayat 13. Injil Matius pasal 5 ayat 13, firman Tuhan tertulis demikian. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Amin. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saudara-saudara, walaupun keadaan wabah belum membaik, tapi tentunya kita jangan terganggu terus-menerus oleh peristiwa atau adanya wabah ini. Tetapi marilah kita fokus pada kehidupan kita sebagai orang Kristen, yaitu menjadi saksi. Perintah Tuhan kepada murid-murid sudah jelas, yaitu menjadi saksi. Dipenuhi oleh Roh Kudus untuk melengkapi agar murid-murid dan kita semua orang percaya punya keberanian untuk menjadi saksi. Punya keberanian untuk bercerita tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang lain, kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku, menjadi garam dunia adalah menjadi saksi melalui kehidupan Kristen. Menjadi garam dunia adalah menjadi saksi melalui kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Menjadi garam dunia adalah menjadi saksi melalui hidup yang memuliakan Tuhan. Saudara-saudaraku, ayat yang kita baca tadi katakan, kamu adalah garam dunia. Artinya saudaraku, menjadi saksi adalah menjadi garam bagi dunia ini. Menjadi saksi adalah menjadi garam bagi lingkungan kita, menjadi garam dimanapun kita berada. Orang Kristen harus dikenal, punya arti hidupnya, punya manfaat, sehingga orang di sekeliling kita merasakan berkat dengan kehadiran kita. Saudara-saudaraku, para pemimpin dunia mempunyai julukan yang melekat pada dirinya selain nama diri. Julukan itu melekat. Ketika julukan itu disebutkan, lalu orang akan ingat nama diri sebenarnya dari orang tersebut. Misalnya, Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan.
orang menjulukinya Rambo. Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher, orang menjulukinya wanita besi. Ketika seorang menyebut Rambo sebagai pemimpin negara, tentu akan teringat bahwa orang itu yang dimaksud adalah Ronald Reagan. Ketika seorang menyebut wanita besi sebagai Perdana Menteri, orang langsung akan mengingat Margaret Thatcher. Lalu saudaraku, ketika seorang mengatakan Singapodium sebagai bangsa Indonesia, kita tentu ingat siapa pemimpin negara kita yang disebut dengan atau yang dijuluki dengan Singapodium. Saudaraku, dialah presiden pertama negara kita, yaitu Presiden Soekarno. Ada orang-orang lain yang ternama, bahkan mungkin orang lain lupa nama dirinya, tetapi tahu nama julukannya. Ketika seorang menyebut Raja Pop, maka orang akan mengingat dia adalah Michael Jackson. Saudara tahu ketika seorang menyebut Sidul anak Betawi? Tentu saudara semua tahu, nggak usah saya kasih tahu. Karena sangat populer nama julukannya daripada nama dirinya. Lalu saudaraku, apa julukan untuk orang Kristen? Orang Kristen juga mempunyai julukan. Dan Tuhan Yesus berkata, julukan bagi orang Kristen itu adalah garam dunia. Kamu adalah garam dunia. Tuhan Yesus berkata, julukan bagi saya, julukan bagi saudara, julukan bagi kita semua orang Kristen adalah garam dunia. Saudara-saudaraku, saudara lihat di depan di sini ada garam. Ya. Nanti kita akan melihat lebih jelas tentang garam ini, saudaraku. Saudara-saudaraku, mengapa garam? Mungkin kita lebih senang gula karena gula itu manis. Tentu kita nggak mau dijuluki asem karena kurang enak. Tapi Tuhan Yesus juluki garam. Saudara-saudaraku, Yesus ingin menekankan faedahnya dari garam itu. Yesus ingin menekankan tentang manfaatnya, kegunaan dari garam itu. Yesus ingin menegaskan yang penting dari orang Kristen adalah jadi orang yang berguna. Yang penting dari orang Kristen adalah menjadi orang yang bermanfaat, menjadi berkat. Kalau kata orang yang rohani, menjadi berkat. Apa sih menjadi berkat? Yang hidupnya berguna, yang hidupnya bermanfaat. Saudaraku, garam berguna karena rasa asinnya. Kalau garam itu tidak asin, Alkitab mengatakan, dia akan dibuang dan dia akan diinjak-injak oleh orang. Karena itu jangan menjadi orang Kristen yang tidak berguna. Jangan jadi orang Kristen yang mempermalukan nama Tuhan. Orang Kristen harus mempermuliakan, bukan mempermalukan nama Tuhan. Jadi saudaraku, kalau mempermalukan nama Tuhan, nggak ada harganya lagi. Dia akan dibuang dan diinjak orang. Saudaraku, ungkapan dalam bahasa Latin tentang garam adalah nil utilius sole et sale. Nil utilius sole et sale. Artinya, tidak ada yang lebih berguna daripada matahari dan garam. Orang Yunani menyebut garam itu theion, yang berkaitan erat dengan theos atau theo, yang artinya Tuhan. Saudaraku, Tuhan Yesus memberi julukan garam karena ada hal yang amat penting dari garam itu. Dari pemahaman orang Yunani,
dari pemahaman bahasa Latin, kita akan melihat pagi ini tentang apa sih yang penting dari garam itu. Yang pertama, saudaraku, garam itu murni. Garam itu pure, murni. Orang Romawi menganggap garam adalah benda yang paling murni. Karena berasal dari dua zat, yang orang Latin mengatakan matahari dan laut. Dua zat, yaitu air laut dan matahari. Saudara-saudaraku, artinya orang Kristen, kita semua harus menjadi contoh dalam kehidupan yang murni. Murni artinya tetap dalam standar. Murni artinya kualitasnya tidak terganggu, tetap dalam kualitas yang baik. Artinya saudaraku, orang Kristen harus hidup dalam kemurnian di berbagai aspek kehidupan. Orang Kristen harus murni dalam kehidupan moralnya. Dia harus tetap ada dalam standar moral yang tinggi. Orang Kristen harus murni dalam kehidupan beretikanya. Ada standar etika yang harus dipatuhi, dipenuhi oleh orang-orang Kristen. Sehingga kehidupan moral dan etika orang-orang Kristen itu memuliakan Allah. Saat ini saudara-saudaraku terjadi kecenderungan menurunkan standar kemurnian dengan berbagai alasan yang dianggap bisa diterima. Alasan situasi dan kondisi, alasan sikon membuat orang menurunkan berbagai standar dalam kehidupan. Standar kejujuran, standar pengabdian, standar kasih, semuanya menurun. Semuanya berada di bawah standar, tidak murni lagi. Sebagai orang Kristen, kita harus menjaga kemurnian itu. Murni itu juga artinya tidak tercemar. Dunia makin cemar oleh dosa dan kejahatan. Karena sudah biasa tercemar, lalu biasa mencemarkan diri dan menganggap yang cemar sudah normal. Yang cemar nggak apa-apa, sudah biasa. Orang Kristen harus hidup dalam kesucian. Jangan dicemarkan oleh dosa dan kenajisan. Jangan menurunkan standar kekudusan. Jangan menurunkan standar kesucian. Kita harus menjaganya agar hidup kita tidak tercemar oleh dosa dan kejahatan dunia ini. Yang kedua, saudaraku, fungsi garam, kegunaan garam, yaitu mencegah pembusukan. Fungsi garam adalah mencegah pembusukan. Saudara pernah makan ikan asin? Ya, rupanya di depan sini ada ikan asin. Saudaraku, kenapa ikan asin itu disimpan begitu lama tidak busuk? Karena ada garam. Garam itu mencegah pembusukan. Saudara-saudara, keadaan dunia ini makin hari makin membusuk. Makin lama makin busuk, makin rusak oleh dosa dan oleh kejahatan. Disinilah saudara-saudaraku gunanya orang Kristen, yaitu harus menjadi garam yang menahan pembusukan. Harus menjadi garam yang mencegah kerusakan hingga tidak semakin parah. Jangan ikut jadi busuk. Jangan ikut jadi rusak. Alkitab bilang akan dibuang, diinjak-injak orang karena tidak ada gunanya. Saudaraku, mencegah pembusukan. Itu poin kedua. Yang ketiga, saudaraku, gunanya garam adalah penyedap rasa. Saudara pernah masak dengan bahan yang enak-enak, yang mahal-mahal, tapi tidak usah pakai garam. Bagaimana?
saudaraku, akan hambar. Saudaraku, di depan ini ada berbagai hidangan. Ya, ada garam di sini. Ya. Dan garam ini berguna. Ya. Ada garam ini berguna. Tadi dikatakan untuk mencegah pembusukan. Ini ada ikan asin, saudaraku. Ya, ada ikan asin. Begitu lama dia di pasar, mungkin begitu lama juga sudah disimpan, tetapi tidak busuk. Karena ada garamnya. Dan saudara-saudaraku, makanan menjadi enak. Ini ada sayur, saya nggak berani miringkan, saudara. Karena nanti tumpah, miring sedikit. Ya, miring sedikit. Kalau nggak ada garam, tentu hambar. Kita nggak akan makan. Saudaraku, sekarang saudara lihat ini sudah kepengen makan karena tahu ada garamnya dan sedap. Saudaraku, garam itu memberi rasa enak pada masakan. Karena itu jadilah orang Kristen yang memberi rasa aman. Rasa enak, rasa nyaman. Dimanapun kita berada, di rumah, di tempat kerja, di tempat kuliah, kehadiran kita harus punya arti di sana dan memberi rasa aman di sana, memberi rasa sukacita di sana. Jangan sampai orang berkata, ada lu, nggak ngaruh. Artinya kehadiran kita nggak ada gunanya. Saudaraku, kehadiran kita seorang Kristen harus menjadi garam. Saudaraku, menjadi yang menimbulkan suasana hangat dan menyenangkan. Garam harus larut baru bisa memberi rasa nikmat. Artinya, orang Kristen harus rela berkorban untuk memberi rasa nyaman di lingkungannya. Orang Kristen harus bisa memberi rasa yang aman, berdampak bagi lingkungannya. Saudara-saudaraku, jangan egois, mau menang sendiri, sehingga kehadiran kita justru, kata anak muda sekarang, nyebelin. Ya, membuat suasana nggak enak. Jadi saudaraku, orang Kristen harus ada gunanya dimanapun berada. Larut tetapi tidak hanyut. Itulah orang Kristen sebagai garam. Larut untuk memberi rasa, tetapi tidak hanyut dalam arus dunia ini. Larut untuk memberi rasa, dan tidak hanyut karena situasi dan kondisi. Itulah sebabnya saudaraku, marilah kita jadi garam bagi dunia ini. Sehingga kita bisa memberi arti bagi kehidupan keluarga kita, memberi arti dan manfaat bagi lingkungan kerja kita, memberi arti dan manfaat dimanapun kita berada. Kiranya Roh Kudus menolong kita dan memberi karunia-karunia-Nya, sehingga kita semua bisa menjadi garam dan dunia dan mempunyai hidup yang berdampak bagi dunia ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan nyanyikan pujian bagimu Tuhan. Tuhan, inilah hidupku. Kita mau datang pada Tuhan. Kita mau bawa diri kita mau bawa hidup kita, agar Tuhan jamah dan kita bisa jadi berkat, jadi garam dan berdampak bagi dunia ini. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku.
di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Saudara-saudara, mari kita sama-sama berdiri. Kita mau datang pada Tuhan. Kita perlu jamahannya. Kita perlu Roh Kudus. Kita perlu diperlengkapi sehingga kita bisa menjadi garam bagi dunia ini. Kita bisa berdampak bagi dunia ini karena Roh Kudus melengkapi kita untuk jadi saksinya. Kita nyanyikan pujian ini kembali. Kita nyanyi pujian ini dari awal. Tuhan, inilah hidupku. Tuhan, inilah hidupku. Yes. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku, menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu, jadikan kami terang-Mu ya Tuhan, di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduan. Kita angkat tangan kita bagimu Tuhan. Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Oh, bagimu Tuhan, Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya. Hiralamaya sekiralamas, hiralamaturiari, hiralamaya se. Oh, hiralamaya se, hiralamaya.
sampai bumi penuh kemuliaan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bapa di dalam sorga, inilah kerinduan hati kami ya Tuhan. Pakailah kami, lengkapi kami, agar kami jadi alat-Mu. Kami bisa hidup sesuai dengan julukan yang Tuhan berikan, yaitu jadi garam dunia. Kami adalah garam dunia. Lengkapi kami ya Tuhan oleh Roh Kudus. Lengkapi kami dengan karunia-karunia-Mu Tuhan. Sehingga benar-benar dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi, kami jadi orang-orang yang berdampak. Kami jadi garam bagi dunia ini. Berkati semua pendengar, semua pemirsa. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang beribadah di rumah masing-masing dan mendengarkan khotbah ini. Biar Roh Kudus bekerja, menjamah dan menolong kami semua untuk benar-benar bisa menjadi garam bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri ibadah kami mohon berkat bagi seluruh jemaat Tuhan, bagi para pelayan-pelayan Tuhan. Biar Tuhan semakin berkati, beri kesehatan yang baik, jaga lindungi kami semua. Dan kami berdoa ya Tuhan, untuk anak-anak-Mu, sidang jemaat, pendengar dan pemirsa, jika mereka ada dalam keadaan susah, dalam keadaan sakit, dalam kesulitan ekonomi, hari ini Tuhan jamah, hari ini Tuhan berkati, hari ini Tuhan sembuhkan, biar kuasa Tuhan dinyatakan. Dalam nama Yesus, anak-anak-Mu merasakan pertolongan Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada waktu-waktu ini pandemi COVID-19 masih terus berlangsung. Tuhan Yesus, tolong kami anak-anak Tuhan. Tolong bangsa kami ya Tuhan. Dan kami juga berdoa buat dokter dan para medis yang berjuang untuk mengatasi wabah ini. Tuhan, jaga lindungi mereka dan berikan mereka kekuatan dan terus bersemangat sehingga wabah ini usai dan kami hidup dalam keadaan normal kembali dan Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati korban, persembahan dan persepuluhan anak-anak-Mu, balas berlipat ganda agar Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan akhiri ibadah ini dan mohon berkat dari Tuhan bagi setiap jemaat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus serta kita semua sekarang sampai selama-lamanya. Ini doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan di dalam satu nama yang mengasihi kami, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,
lagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua.